Bayangkan sepotong kecil tape singkong yang lembut dan manis itu. Ternyata menyimpan kekuatan yang bisa memperbaiki usus, menguatkan daya tahan tubuh, bahkan membantu menjaga ketenangan pikiran Anda. Makanan sederhana yang sering dianggap kuno ini diam-diam memegang rahasia panjang umur para leluhur kita. Saya, dokter dari Klinik 62, ingin mengajak Anda menelusuri satu warisan kuliner Nusantara yang sering diremehkan, padahal manfaatnya bisa menandingi produk kesehatan mahal dari luar negeri. Jika Anda pernah menyantap tape saat kecil dulu dibungkus daun pisang, disajikan hangat dengan teh di sore hari, mungkin ini saatnya Anda melihatnya dengan cara yang baru. Karena di balik rasa manis dan asamnya yang khas, terdapat perubahan biokimia yang menakjubkan bagi tubuh manusia. Keajaiban di balik fermentasi. Tape singkong bukanlah makanan biasa. Ia adalah hasil dari sebuah proses fermentasi alami, di mana singkong yang sudah dimasak kemudian diberi ragi khusus dan dibiarkan bertransformasi selama beberapa hari. Proses ini tampak sederhana, tetapi di baliknya bekerja miliaran mikroorganisme hidup yang sibuk mengurai pati menjadi gula sederhana, glukosa dan fruktosa yang mudah diserap oleh tubuh. Inilah sebabnya mengapa tape terasa manis alami tanpa tambahan gula. Saat Anda memakannya, tubuh langsung mendapat dorongan energi cepat tanpa membebani pencernaan. Proses fermentasi ini juga menghasilkan sedikit alkohol alami, namun jumlahnya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 3%, jauh lebih rendah dari yang terdapat pada buah durian matang. Yang membuat tape singkong benar-benar istimewa bukanlah kadar alkoholnya, melainkan kelahiran pasukan mikroorganisme baik yang disebut probiotik. Mikroba seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium tumbuh subur di dalam tape, menjadikannya versi lokal dari yogurt atau kimchi hanya saja. Ini versi Indonesia yang tumbuh di tangan-tangan rakyatnya sendiri. Ketika Anda menyantap tape singkong yang difermentasi dengan baik, Anda sebenarnya sedang mengirimkan bala bantuan alami untuk memperkuat pertahanan tubuh Anda dari dalam. Probiotik ini menyeimbangkan flora usus, membantu melawan bakteri jahat, dan memperbaiki dinding usus yang rusak akibat pola makan modern. Fakta ilmiah tentang tape singkong. Menurut berbagai penelitian yang dilakukan di universitas besar di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Pertanian Bogor, proses fermentasi pada singkong menghasilkan senyawa fenolik dan antioksidan yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Antioksidan ini bekerja seperti pasukan pengawal yang berpatroli di pembuluh darah Anda, menetralkan radikal bebas yang bisa menyebabkan penuaan dini, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung dan stroke. Bagi para lansia, manfaat ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan dan kekebalan tubuh mulai melemah. Tape singkong bisa menjadi bantuan alami untuk mengembalikan keseimbangan itu. Dengan konsumsi yang tepat, ia dapat membantu mengurangi sembelit, meredakan perut kembung, memperbaiki penyerapan nutrisi, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi ringan yang sering menyerang di usia lanjut. Namun, yang paling menakjubkan adalah efeknya terhadap kesehatan otak dan suasana hati. Tape singkong mengandung vitamin B kompleks, terutama B1 tiamin dan B6 piridoksin, yang berperan penting dalam komunikasi antar sel saraf. Vitamin ini membantu produksi neurotransmitter seperti serotonin, hormon yang memengaruhi perasaan bahagia dan ketenangan. Tidak heran, beberapa pasien kami di Klinik 62 yang rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil 2 kali seminggu melaporkan tidur yang lebih nyenyak dan suasana hati yang lebih stabil. Proses ilmiahnya sederhana. Usus yang sehat membantu produksi hormon bahagia, dan hormon bahagia menjaga keseimbangan seluruh tubuh. Cara aman mengonsumsi tape singkong. Namun seperti banyak hal baik dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan. Tape singkong memang luar biasa, tetapi ia bisa menjadi masalah jika dikonsumsi secara berlebihan atau jika proses fermentasinya tidak benar. Bagi Anda yang memiliki diabetes, sebaiknya hindari tape karena kandungan gula sederhananya cukup tinggi dan bisa menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Penderita MAD kronis atau gastritis juga harus berhati-hati jika tape sudah terlalu asam atau berbau alkohol tajam, asamnya bisa mengiritasi lambung. Untuk Anda yang sehat dan ingin mendapatkan manfaat maksimalnya, pilihlah tape yang masih segar, beraroma manis lembut, dan tidak terlalu lembek. Teksturnya seharusnya halus tapi tidak berair. Warnanya putih bersih tanpa bintik kehitaman. Tape seperti ini menandakan fermentasi berjalan baik dan probiotiknya masih hidup. Porsi idealnya sekitar 2 hingga 4 potong sedang, atau sekitar 50 hingga 100 gram per hari, cukup 2 hingga 3 kali seminggu.
Jika ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil, Anda bisa menikmatinya bersama makanan berserat seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Serat dari makanan pendamping akan memperlambat penyerapan gula dan menjaga energi tetap stabil lebih lama. Dan satu hal penting, jangan simpan tape terlalu lama di kulkas. Proses fermentasi tetap berjalan walau dalam suhu dingin, dan jika terlalu lama, kadar alkohol serta keasaman bisa meningkat. Idealnya, habiskan dalam waktu 2 atau 3 hari setelah matang. Testimoni dan refleksi ilmiah. Saya masih ingat seorang pasien kami, Pak Iskandar, berusia 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan perut kembung dan sulit buang air besar. Setelah bertahun-tahun mencoba berbagai obat, ia mulai kehilangan harapan. Kami menyarankan terapi sederhana. Cukup tambahkan tape singkong segar ke dalam pola makannya 3 kali seminggu, disertai dengan minum air putih hangat dan jalan pagi setiap hari. Dalam 3 minggu, perubahan besar terjadi. Sistem pencernaannya membaik, tubuh terasa lebih bertenaga, dan wajahnya kembali segar. Tape singkong bukan sihir, ini ilmu biokimia yang bekerja nyata. Fermentasi mengubah singkong biasa menjadi makanan super yang menyembuhkan. Efeknya tidak berhenti di perut. Probiotik yang hidup di usus ikut memengaruhi sistem saraf dan otak. Banyak penelitian menyebut hubungan antara mikrobiota usus dan kesehatan mental manusia. Jadi ketika usus Anda sehat, hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin bisa diproduksi lebih optimal, membantu Anda tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan merasa lebih tenang. Mitos yang perlu diluruskan. Sayangnya, masih banyak mitos seputar tape singkong. Ada yang bilang tape bikin mabuk padahal kadar alkoholnya sangat rendah, bahkan lebih kecil dari buah durian matang. Ada pula yang mengatakan tape bisa menyebabkan sakit perut, padahal justru sebaliknya, ia membantu memperbaiki pencernaan jika dikonsumsi dalam porsi wajar dan kondisi masih segar. Mitos lain menyebut tape bikin gemuk. Faktanya, tape yang tidak digoreng dan tidak dicampur gula tambahan memiliki kalori yang wajar. Bahkan probiotiknya membantu metabolisme tubuh bekerja lebih efisien. Jadi, jangan takut menikmati 1-2 potong tape di sore hari selama Anda tahu batasnya dan memastikan kualitasnya baik. Mungkin, di antara semua makanan modern yang kini membanjiri pasar, kita lupa bahwa Indonesia telah lama memiliki sumber probiotik alami yang luar biasa. Tape singkong bukan sekadar camilan tradisional, tapi simbol dari kecerdasan nenek moyang kita dalam memahami alam. Jadi, lain kali ketika Anda melihat tape di meja makan, jangan anggap remeh. Di dalamnya ada kehidupan mikroorganisme yang bekerja untuk menjaga kesehatan Anda, memperkuat imun, menenangkan pikiran, dan membantu tubuh menjalani hari dengan lebih ringan. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan subscribe ke kanal Klinik 62. Tuliskan juga di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan bagaimana pengalaman Anda dengan makanan tradisional seperti tape. Karena mungkin saja, solusi untuk hidup lebih sehat tidak datang dari luar negeri, tetapi dari dapur sederhana di rumah kita sendiri.